Boleh kotak pensil canggihnya, silahkan. Wah, hai Elliot. Cia, mau lihat kotak pensil canggih gak? Kalau kalian pikir ini dino biasa, kalian salah kawan. Nih, kalau mulutnya dibuka, bagian bawahnya ada serutan. Dan di bagian atasnya, ada penggaris. Terus kalau perutnya dibuka, ada staples dan menghapus. Tuh, staples ya. Kalau ekornya dicabut, ada pensilnya. Keren kan? Kalau nggak suka dino, ada yang bentuknya helikopter juga loh. Kalian sih kok, tapi modelnya cowok banget. Kita kan cewek, nggak ada yang cowok apa? Itu ada My Melody ya, boleh lihat gak? Apa sih yang nggak buat kamu, Cia? Ya udah salah bucin. Jadi kotak pensil itu kekunci gitu guys. Kalau mau buka passwordnya di sebelah sini, tinggal putar 2 bulatan ini aja sesuai dengan angkanya. Nanti tombol ini digeser. Tuh, baru bisa kebuka ya guys, dalamnya kayak begini. Nah, ini di bagian belakangnya ada tabel perkalian sama papan tulis mini. Kotak pensil ini juga banyak tombolnya nih guys. Yang paling atas buat serutan. Yang kedua, ada buat taruh penghapus atau apalah yang kalian suka. Tombol ketiga harus dibuka dulu guys. Nah, ini tuh biar kalian gampang ambil pensil. Terus tombol keempat, tuh. Ih, bagus banget. Berapaan harganya, Elliot? Hah, dua aku berdatang Ci, aku nggak hafal harga. Asal mana ya? Woi bro, ini berapaan? Yang di sana 90 ribuan semua. Oke, 50.000 Cia. Cia, gak salah nih. Cuan banyak, boy. Cia mau satu My Melody ini ya, Elliot? Cela juga mau bilang Kulami, Dino, Ciramolo, Lotso, sama semuanya Cela bolong deh. Siap. Dah ya, kok. Sip, makasih ya. Apa gue bilang, sukses kan? Laris manis, mantap bro. Celo lihat deh. Wah, apaan tuh, Cia? Ini hadiah Cia menang lomba statue-statue sekelurahan kemarin, Celo. Buset. Ternyata Velocity berfaedah juga ya. Wih, keren. Oh iya, Cia tahu ini gak seberapa dibanding yang selama ini kamu kasih ke Cia. Tapi ini buat kamu, Elliot. Seriusan Cia? Dapetnya sepasang couple gitu. Cie, tuh kok ambil modal dikit. Hah, makasih ya Cia, ini tuh keren banget. Yang setuju, like. Dan Cia follow ya. Masih diplastikin dong. Aku unboxing boleh ya? Semoga kamu suka. Pertama, aku mau robek plastik segel kemasannya dulu nih. Dari gambarnya sih khas gitu. Kira-kira isinya apaan ya? Ayo kalian tebak dulu sebelum aku buka. 1, 2, 3. Siapa yang bener absen di kolom komen ya. Jadi ini tuh satu rangkapan alat mewarnai gitu guys. Totalnya ada 4 tingkat. Lihat deh kayak Transformers gitu. Keren banget kan? Kita dapat pensil warna, spidol, krayon, dan cat air. Totalnya ada 46 piece. Wah, coba lihat punya kamu dong, Cia. Coba penasaran isinya apa aja. Ini set perlengkapan alat mewarnai Cia. Ada handle buat pegangannya. Sekarang ayo kita buka. Jujur Cia sendiri belum lihat sih dalamnya kayak gimana. Wah, kita dapat krayon, spidol, pensil warna, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya ada 70 piece. Jadi gimana guys, lucu nggak? Komen! Anomali Bread Road lagi rame banget ya. Cela suka telalala, itu anomali pertama loh. Tapi yang paling kuat Bombardino Krokodilo tahu. Kalian mau denger asal-usul Bombardino Krokodilo gak? Serius ada? Gimana tuh hasil ceritanya? Jadi pada akhir Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1940-an, ada seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Leopold Krauss. Beliau adalah pencipta berbagai senjata canggih dan mutakhir untuk negara Jerman. Terus. Dr. Leopold Krauss mempunyai hewan peliharaan yang tidak biasa, yaitu seekor buaya besar yang ia beri nama Dino. Wah, peliharaannya di luar angkasa. Di luar nastar. Nastal dikira kue keling apa ya? Dino merupakan sahabat setia yang selalu menemani Dr. Krauss di setiap eksperimen penelitiannya. Namun suatu malam tentara sekutu menyerang laboratorium Dr. Krauss demi mendapatkan blueprint senjata rahasia terbaru. Waduh. Dino pun berusaha melawan sekuat tenaga untuk melindungi tuannya Dr. Krauss. Naas ia malah didor berkali-kali, lalu lehernya dipotong hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kasian. Dr. Krauss sangat terpukul dengan kejadian ini. Rancangan senjatanya berhasil dicuri, dan hewan kesayangannya dalam keadaan sekarat. Tega bet dah. Dipenuhi hidup keadaan tekad, Dr. Krauss bersama tim yang tersisa membangun Dino dalam wujud baru. Dino pun hidup kembali sebagai Bombardino Krokodilo, makhluk hibrida antara buaya dan pesawat tempur B-17. What? Kini Bombardino terbang menjadi penjaga dunia dan pembalas dendam atas kehancuran di masa lalu. Lihat deh semuanya. Ini tas unicorn baru aku, dibeli sama mami aku dari luar negeri loh. Punya Celo yang Hanggadon. Kok jelek banget sih? Pasti palsu ya? Sembarangan kamu Ais Hanggadon Celo asli Sanrio tahu. Loh, tas kamu mana Ci? Aku nggak mau kantong kresek sih. Tas Cia rusak Celo, udah jebol. Kata mama sementara pakai ini. Kamu gak malu apa Cia? Dasar miskin, masa sekedar tas murah aja gak mampu? Jangan mimpi kamu kebeli tas mahal kayak aku gini. Sampai kapanpun kamu cuma bisa gigit jari. Cukup ya Ais, kamu udah keterlaluan. Siapa bilang? Nih Cia, Ini apaan Elliot? Kok lucu banget? kamu suka warna pink kan Cia? Itu spesial buat kamu. Punya aku mana ya? Lihat, kamu gak lupa kan? Bentar. Ngarep lu. Ih, cara penasaran itu apaan? Ayo nusin Cia. Ya mau gimana pun juga masih tetap bagusan tas aku sih. Yang setuju, like.
Kalau kalian dukung Cia, follow ya. Oke, pertama Cia mau buka kotaknya dulu nih. Kira-kira dikasih apa ya sama Elliot? Ada yang bisa tebak nggak? Wah, lihat deh guys, tas unicorn dong, lucu banget. Sekarang ayo kita lepasin plastik di matanya. Lanjut, Cia mau lihat dalamnya kayak gimana ya. Ternyata ada sekat rahasianya guys. Isinya mesin gitu. Kalau kita tekan tombolnya, tasnya bisa nyala dong guys. Yang di bawah. Pencet tombolnya deh. Yang di bawah sini. Matanya bisa kedip dan ada lagunya dong. Ya ampun, gemoy banget. Makasih Elliot, Cia suka banget. Snow, tolongin aku ke warung dong beli. Tunggu bentar ya Juliet, aku masih kerjain. Iya, aku tuh mau masak loh, pada habis semua di dapur, ntar keburu siang lagi. Hai Betina, berani banget lo tiap hari kerjanya tinggal nyuruh gua aja. Terus kewajiban lu sebagai seorang istri gimana? Mentang-mentang gua gak pernah nolak, lu malah nunjak, dikasih hati malah minta jantung. Tadi pagi minta gua antar anak ke sekolah, sekarang pergi ke warung, nanti apa lagi? Lo bilang lo sibuk, makanya lo nyuruh-nyuruh gua. Terus lo liat kok lagi santai nih. Gua tuh kerja keras banting tulang dari pagi, siang, sore, malam, tapi gak pernah dihargain. Ma bukan, bapak bukan, lahirin enggak, nafkain enggak. Gua tuh laki-laki, kepala rumah tangga. Berapa dari anak-anak lo? Kok bisa-bisanya lo ngejek harga diri gua kayak begini? Lo tuh selalu nuntut, suka lawan mulu, udah ngerasa paling hebat lo. Gak sosok berkuasa deh, gue tuh yang punya duit di sini, gue gak takut sama lo. Harusnya lo tuh mainin gue dengan baik, bikinin gue kopi, kasih gue waktu buat main game, soberin gue buah, karena di rumah ini gue tuh raja, orang nomor 1 di kartu keluarga. Jadi lo jangan macam-macam sama gue. Snow, kok kamu diem aja sih? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Oh enggak, tadi kamu mau nitip apa sayang? Minyak sama telur sekilo. Oke. Ada mau cerita jujur, tapi Mak janji dulu gak bakal marah. Tentu saja, lebih baik kau berkata jujur. Nih Mak, apa pula ini? Kenapa ada materainya? Itu surat perjanjian hitam di atas putih. Kalau Mak gak boleh marah setelah dengar cerita Ade nanti. Hayya. Nih tanda tangan dulu Mak. Permisi. Terus itu kenapa Pak RT sampai datang kemari? Ade ngajak Pak RT buat jadi saksi. Jaga-jaga kalau Mak ingkar janji. Ya sudah sini kemarikan. Repot kali. Pose dulu Mak. Sekarang kau buat apa pula itu? Ade mau ngerekam video sebagai bukti. Hah? Tinggal dibaca aja kok Mak. Hei Shibal. Dengan ini, saya Jubaida selaku ibu kandung dari Ade menyatakan bahwa saya berjanji tidak akan marah apabila Ade berkata jujur. Jika saya melanggar, maka seluruh harta warisan berupa rumah, mobil, berikut tanah di Medan akan jatuh ke tangan Ade sebelum Ade lulus TK. Alamak. Oke sip. Sudah kan? Kenapa kau? Dan satu lagi Ma, Ade cuma mengingetin semua perkataan kita itu didengar sama Tuhan. Kalau Ma bohong, Ma masuk neraka loh. Iya, cepat sih kau cakap sibuk kali loh Mama. Tempat bekal Ade hilang lagi Ma. Apa? Ma udah janji gak bakal marah loh, ya kan Pak RT? Saya nggak ikut-ikut. Sini, Mama bikin kau langsung menghadap Tuhan saja. Ampun Ma. Untung sempat kabur. Askar kah dia? Betul, Pak. Saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya paling saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian. Tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin. Saya nggak nyangka, mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi satu lagi Pak, saya punya side job juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul Pak, saya bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima. Bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kui. Gas. Kalian tahu nggak katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semuanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang,
bilang kalau itu jemputan buat ngantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua udah di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya juga bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, boy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah?